Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 11 kelas 3D yang beranggotakan 2 anggota, yaitu Rizka dan Salma, akan menjelaskan materi mengenai persamaan parabola. Materi ini kami sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Habitas Data Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atin Warni MPD. Pada materi persamaan parabola ini terdapat 5 sub pokok bahasan. Yang pertama ada definisi dari parabola itu sendiri. Yang kedua ada unsur-unsur parabola. Yang ketiga ada cara melukis parabola. Yang keempat ada persamaan parabola dengan puncak O 0,0. Dan yang terakhir ada persamaan parabola dengan puncak M A, B. Sebelum kita masuk ke sub pokok pembahasannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu irisan kerucut. Irisan kerucut. Irisan kerucut merupakan suatu lokus yang berbentuk kurva 2 dimensi sebagai irisan dari bangun kerucut. Irisan kerucut juga dapat dijelaskan sebagai suatu kumpulan titik-titik yang memiliki perbandingan jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Irisan kerucut ini terbagi menjadi 4 jenis, diantaranya lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Karena pada video ini kita akan bahas persamaan parabola, maka bisa teman-teman perhatikan ketika suatu bidang memotong kerucut seperti ini, maka akan terbentuk suatu parabola. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari parabola itu sendiri. Parabola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu dan garis tertentu selalu sama, di mana titik tertentu itu dinamakan fokus parabola dan garis tertentu itu dinamakan direktris parabola. Nah, untuk persamaan parabolanya, bisa teman-teman perhatikan ya pada gambar. Setelah kita mengetahui definisi dari parabola, selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur apa saja yang terdapat pada parabola. Yang pertama ada titik P, X, Y. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar yang dilingkari bahwa titik P, X, Y adalah sebarang titik yang terletak pada parabola. Yang kedua, titik yang dilingkari ini disebut titik fokus, di mana titik fokus adalah suatu titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Yang ketiga, garis yang ditunjuk oleh anak panah ini disebut garis direktris, di mana garis direktris adalah suatu garis tertentu yang tidak memuat fokus. Yang keempat, titik yang dilingkari ini disebut titik puncak, di mana titik puncak adalah titik di mana parabola memotong sumbu simetri dan titik di mana parabola itu melengkung paling tajam. Yang kelima, ada garis yang ditunjuk oleh anak panah ini disebut sumbu simetri, di mana sumbu simetri adalah garis mendatar yang melalui titik fokus dan titik puncak parabola serta tegak lurus dengan garis direktris. Dan unsur yang terakhir yang ditunjuk oleh anak panah ini disebut latus rectum, di mana latus rectum adalah tali busur parabola yang melalui titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu simetri parabola. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara melukis parabola. Yang pertama, teman-teman buatlah ruas garis FA yang tegak lurus dengan garis G, di mana ruas garis FA adalah sumbu simetri parabola. Nah, jika teman-teman sudah selesai membuatnya, selanjutnya tentukan titik tengah segmen ruas garis FA, yaitu kita misalkan saja titik O, sehingga ruas garis OF sama dengan ruas garis OA. Jadi titik O adalah salah satu titik parabola yang merupakan titik puncak parabola. Selanjutnya kita buat lingkaran yang pusatnya di titik F dan jari-jari R. Nah, setelah kita sudah buat lingkarannya, tariklah garis sejajar G
yang masing-masing tegak lurus sumbu simetri pada jarak R, sehingga memotong lingkaran di dua titik yang berlainan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat pada gambar yang ditunjuk oleh anak panah ya. Dengan langkah yang sama seperti langkah ketiga, untuk garis-garis G, maka kita peroleh titik-titik lain yang memenuhi definisi parabola. Nah, titik-titik lain itu bisa dilihat pada gambar yang dilingkari ya, teman-teman. Dan untuk langkah yang terakhir, teman-teman hubungkan titik-titik yang diperoleh tadi dengan kurva yang mulus, sehingga diperoleh tempat kedudukan titik-titik yang berbentuk parabola. Selanjutnya kita akan membahas persamaan parabola dengan puncak O 0,0. Parabola horizontal terbuka ke kanan. Dari gambar kita dapat ketahui bahwa titik fokusnya berada di P,0, titik puncaknya berpusat di 0,0, persamaan direktrisnya adalah X sama dengan min P, sumbu simetrisnya adalah sumbu X, dan panjang latus rektumnya adalah nilai mutlak 4P. Karena kita ingin mencari persamaan parabolanya, kita misalkan Px, Y dan Q min P, Y merupakan sebaran titik pada parabola. Maka, panjang ruas garis PF sama dengan panjang ruas garis PQ. Kita ketahui untuk mencari panjang itu rumusnya akar X min X1 kuadrat ditambah Y min Y1 kuadrat. Maka di sini kita tuliskan akar X min P kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan akar X min negatif P kuadrat ditambah Y min Y kuadrat. Karena kedua ruas memiliki akar, kita hilangkan akarnya sehingga X min P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X ditambah P kuadrat. Nah, di sini kan terdapat X min P kuadrat dan X plus P kuadrat ya. Kita jabarkan terlebih dahulu sehingga dihasilkan X kuadrat min 2px ditambah P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2px ditambah P kuadrat. Kemudian selain Y kuadrat, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2px ditambah P kuadrat min X kuadrat ditambah 2px min P kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa kita coret, yaitu X kuadrat dengan min X kuadrat, kemudian P kuadrat dengan min P kuadrat, sehingga didapatkan Y kuadrat sama dengan 4px. Dengan demikian, persamaan parabola yang berpusat di 0,0 dan koordinat fokus di F,P,0 adalah Y kuadrat sama dengan 4px. Parabola horizontal terbuka ke kiri. Dari gambar dapat kita ketahui bahwa titik fokusnya berada di min P,0, titik puncaknya berpusat di 0,0, persamaan direktrisnya adalah X sama dengan P, sumbu simetrisnya sama seperti parabola horizontal terbuka ke kanan, dan panjang latus rektumnya juga sama. Untuk mencari persamaan parabolanya, langkahnya juga sama seperti parabola horizontal terbuka ke kanan. Yang membedakan hanya titik fokus dan titik Q yang kita misalkan adalah sebarang titik pada parabola, di mana titik fokusnya itu min P, 0 dan titik Q-nya adalah P, Y. Maka di sini untuk panjang ruas garis PF dan panjang ruas garis PQ itu adalah akar X min negatif P kuadrat ditambah Y
min 0 kuadrat sama dengan akar X min P kuadrat ditambah Y min Y kuadrat. Nah, karena kedua ruas garis memiliki akar, kita hilangkan terlebih dahulu akarnya. Sehingga kita dapatkan X ditambah P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X min P kuadrat. Karena kita punya X ditambah P kuadrat dan X min P kuadrat, maka kita jabarkan terlebih dahulu. Sehingga kita dapatkan X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat min 2PX ditambah P kuadrat. Sama seperti tadi, selain Y kuadrat, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga Y kuadrat sama dengan X kuadrat min 2PX ditambah P kuadrat min X kuadrat min 2PX min P kuadrat. Kita coret X kuadrat min X kuadrat dan P kuadrat min P kuadrat. Sehingga kita dapatkan Y kuadrat sama dengan min 4PX. Dengan demikian, persamaan parabola yang berpusat di 0,0 dan koordinat fokus di F min P,0 adalah Y kuadrat sama dengan min 4PX. Nah, selanjutnya ada parabola vertikal di mana koordinat titik fokusnya ada di F 0,P dan titik puncaknya berpusat di 0,0. Persamaan direktrisnya ada di Y sama dengan min P. Untuk sumbu simetrisnya adalah sumbu Y dan panjang latus rektumnya adalah nilai mutlak 4P. Nah, misalkan di sini ada titik P, X, Y dan titik Q, X, min P yang merupakan sembarang titik pada parabola. Maka panjang PF sama dengan panjang PQ, di mana akar dari X min 0 kuadrat ditambah Y min P kuadrat sama dengan akar dari X min X kuadrat ditambah Y dikurangi min P kuadrat. Lalu kedua ruas kita kuadratkan menjadi X kuadrat ditambah Y min P kuadrat sama dengan Y plus P kuadrat. Lalu hasilnya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2PY ditambah P kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2PY ditambah P kuadrat. Maka hasilnya di sini menjadi X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2PY ditambah P kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 2PY dikurangi P kuadrat. Nah, hasil akhirnya menjadi X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, dengan demikian persamaan parabola yang berpusat di O 0,0 dan koordinat fokusnya di F 0,P adalah X kuadrat sama dengan 4PY, di mana parabola ini membentuk terbuka ke atas. Selanjutnya di sini ada parabola vertikal terbuka ke bawah, di mana koordinat titik fokusnya yaitu di F 0, min P dan titik puncaknya berpusat di O 0,0. Untuk persamaan direktrisnya yaitu Y sama dengan P, sumbu simetrisnya adalah sumbu Y, dan panjang latus rektum atau LR-nya yaitu nilai mutlak 4P. Nah, kita misalkan di sini ada titik P, X, Y dan Q, X, P yang merupakan sebarang titik pada parabola. Maka panjang PF sama dengan panjang PQ, di mana akar dari X min 0 kuadrat ditambah Y dikurangi min P kuadrat sama dengan akar dari X min X kuadrat ditambah Y min P kuadrat. Caranya sama seperti sebelumnya, kedua ruas kita kuadratkan, maka hasilnya menjadi X kuadrat ditambah Y plus P kuadrat sama dengan Y min P kuadrat. Lalu hasilnya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2PY ditambah P kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurangi 2PY ditambah P kuadrat. Pindah ruas menjadi X kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurangi 2PY ditambah P kuadrat dikurangi
Y kuadrat dikurangi 2PY dikurangi P kuadrat. Maka hasil akhirnya menjadi X kuadrat sama dengan min 4PY. Dengan demikian, persamaan parabola yang berpusat di O0,0 dan koordinat fokus di F 0, min P adalah X kuadrat sama dengan min 4PY, di mana persamaan parabola ini membentuk parabola horizontal terbuka ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pada contoh soal pertama, kita diminta untuk menentukan titik fokus, garis direktris, dan latus rektum dari persamaan parabola 3y kuadrat min 24x sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita tulis terlebih dahulu persamaan parabolanya, yaitu 3y kuadrat min 24x sama dengan 0. Kemudian 24x-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga 3y kuadrat sama dengan 24x. Nah, di sini 24-nya kita bagi dengan 3, sehingga menghasilkan y kuadrat sama dengan 8x. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa y kuadrat sama dengan 8x merupakan persamaan parabola horizontal terbuka ke kanan. Sehingga persamaan awalnya adalah y kuadrat sama dengan 4px. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai P, di mana nilai P kita dapatkan dari 8 dibagi dengan 4, sehingga nilai P-nya kita peroleh sama dengan 2. Karena kita sudah mengetahui nilai dari P, maka kita dapat menentukan titik fokus, garis direktris, dan latus rektum. Nah, di sini kan tadi persamaan parabolanya yaitu parabola horizontal terbuka ke kanan, sehingga titik fokusnya itu berada di P, 0. Nah, tadi kan nilai P-nya itu sama dengan 2, sehingga titik fokusnya ada di 2,0. Kemudian, untuk persamaan garis direktrisnya adalah X sama dengan min P, sehingga kita dapatkan persamaan garis direktris pada contoh ini adalah X sama dengan min 2. Dan yang terakhir, panjang latus rektumnya adalah nilai mutlak 4P, sehingga kita dapatkan bahwa panjang latus rektum dari contoh ini adalah 8. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini kita diminta untuk menentukan persamaan parabola dengan titik fokus 0, min 4 dan titik puncak 0,0. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan bentuk umum persamaan parabola, yaitu X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Bentuk umum persamaan ini kita dapatkan karena bisa dilihat dari soal bahwa titik fokusnya adalah A, P ditambah B. Dan untuk titik puncaknya itu adalah A, B, di mana A sama dengan 0, dan B sama dengan 0. Setelah kita mengetahui nilai dari A dan B, selanjutnya kita akan mencari nilai dari P dengan cara P ditambah B sama dengan min 4. Nah, karena kita udah ketahui ya tadi nilai dari B, maka kita substitusi sehingga P ditambah 0 sama dengan min P. Maka dari itu kita dapatkan nilai dari P sama dengan min 4. Selanjutnya kita substitusi nilai A, B, dan P ke bentuk umum persamaan parabola, yaitu X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Setelah disubstitusi kita dapat X min 0 kuadrat sama dengan 4 dikali min 4 dikali Y min 0. Sehingga didapat persamaan parabola dengan titik fokus 0, min 4 dan titik puncak 0,0 adalah X kuadrat sama dengan min 16Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persamaan parabola dengan puncak M, A, B.
Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar parabola horizontal dengan koordinat fokusnya di F, A plus P, B. Nah, bisa dilihat pada gambar. Lalu titik puncaknya berpusat di M, A, B. Persamaan direktrisnya yaitu X sama dengan A min P atau X min A plus P sama dengan 0. Nah, untuk sumbu direktrisnya adalah Y min B dan panjang latus rectum atau LR sama dengan 4P. Nah, misalkan di sini ada titik PX, Y yang merupakan titik dilalui oleh parabola, maka panjang PF sama dengan panjang PQ, di mana akar dari X min A plus P kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan panjang X min A plus P. Lalu kedua ruas kita kuadratkan menjadi X min A plus P kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan X min A plus P kuadrat. Lalu A plus P kita keluarkan menjadi X min A plus P kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan X min A plus P kuadrat. Lalu Y min B kuadratnya kita keluarkan menjadi Y min B kuadrat sama dengan X min A plus P kuadrat dikurangi Y X min A plus P kuadrat. Lalu Y min B kuadratnya bisa kita uraikan menjadi X min A plus P plus X min A plus P dikali X min A plus P min X plus A plus P. Lalu bisa kita sederhanakan menjadi Y min B kuadrat sama dengan 2X min 2A dikali 2P. Lalu menjadi 4X min 4AP. Nah, di sini jadi X min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Nah, jadi persamaan parabolanya adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A dengan parabolanya membentuk horizontal terbuka ke kanan. Selanjutnya ada parabola horizontal terbuka ke kiri. Bisa dilihat pada gambar di mana titik koordinat fokusnya yaitu ada di F, A min P, B. Titik puncaknya berpusat di M, A, B. Persamaan direktrisnya yaitu X sama dengan A plus P atau X min A min P sama dengan 0. Sumbu simetrisnya adalah Y sama dengan B. Dan untuk panjang latus rectumnya yaitu nilai mutlak 4P. Misalkan di sini ada titik P, X, Y merupakan titik yang dilalui oleh suatu parabola. Maka panjang PF sama dengan panjang PQ, di mana akar dari X dikurangi A min P kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan X min A min P. Kedua ruas kita kuadratkan menjadi X dikurangi A min P kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan X min A min P kuadrat. AP-nya kita keluarkan menjadi X dikurangi A min P kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan X min A min P kuadrat. Lalu Y min B-nya kita keluarkan menjadi X min A min P dikurangi X dikurangi A min P. Nah, bisa kita uraikan menjadi Y min B kuadrat sama dengan X min A min P ditambah X dikurangi A min P dikali X min A min P min X ditambah A min P. Lalu bisa kita kalikan, maka hasilnya menjadi Y min B kuadrat sama dengan 2X dikurangi 2A dikali min 2P. Hasilnya menjadi min 4X P ditambah 4AP. Jadi Y min B kuadrat sama dengan min 4P X min A. Persamaan parabolanya adalah Y min B kuadrat sama dengan min 4P X min A dengan parabolanya membentuk horizontal terbuka ke kiri. Lalu di sini ada parabola vertikal, bisa dilihat pada gambar di mana titik fokusnya itu ada di F, A, B plus P.
dan titik puncaknya berpusat di M, A, B atau P, A, B. Persamaan direktrisnya yaitu Y sama dengan B min P atau Y min B plus P sama dengan 0. Dan untuk sumbu simetrisnya adalah X min A. Panjang latus rektumnya yaitu 4P. Nah, kita misalkan di sini ada titik PX, Y merupakan titik yang dilalui oleh suatu parabola. Maka panjang PF sama dengan panjang PQ, di mana akar Y dikurangi B plus P kuadrat ditambah X min A kuadrat sama dengan panjang Y min B plus P. Sama caranya seperti sebelumnya, kedua ruas kita kuadratkan jadi Y dikurangi B plus P kuadrat ditambah X min A kuadrat sama dengan Y min B plus P kuadrat. Lalu B plus P kita keluarkan menjadi Y dikurangi B plus P kuadrat ditambah X min A kuadrat sama dengan Y min B plus P kuadrat. Lalu X min A nya kita keluarkan pindah ruas, X min A kuadrat sama dengan Y min B plus P kuadrat dikurangi Y min B plus kuadrat. Nah, kita uraikan menjadi Y min B plus P ditambah Y dikurangi B plus P dikali Y min B ditambah P dikurangi Y plus B plus P, dimana kita sederhanakan keduanya menjadi 2Y min 2B dikali 2P. Hasilnya menjadi X min A kuadrat sama dengan 4YP dikurangi 4BP menjadi X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Nah, jadi persamaan parabolanya adalah X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B dengan parabolanya membentuk vertikal terbuka ke atas. Kita lanjut masih di parabola vertikal, di mana di sini ada gambar parabolanya dengan koordinat fokusnya di F A, B min P dengan titik puncaknya berpusat di M, A, B atau P, A, B. Dan persamaan direktrisnya yaitu Y sama dengan B plus P atau Y min B min P sama dengan 0. Sumbu simetrisnya adalah X min A. Dan panjang latus rektumnya yaitu 4P. Nah, kita misalkan di sini ada titik P, X, Y merupakan titik yang dilalui oleh suatu parabola. Maka panjang PF sama dengan panjang PQ, di mana akar dari Y dikurangi B min P kuadrat ditambah X min A kuadrat sama dengan Y min B min P. Nah, kedua ruas kita kuadratkan. Caranya sama seperti cara-cara sebelumnya. Menjadi di sini Y dikurangi B min P kuadrat ditambah X min A kuadrat sama dengan Y min B min P kuadrat. Lalu B min P nya kita keluarkan menjadi Y dikurangi B min P kuadrat ditambah X min A kuadrat sama dengan Y min B min P kuadrat. Lalu X min A nya kita keluarkan pindah ruas menjadi X min A kuadrat sama dengan Y min B min P kuadrat dikurangi Y dikurangi B min P kuadrat. Nah, lalu kita uraikan menjadi Y min B min P plus Y dikurangi B min P dikali Y min B min P dikurangi Y plus B min P. Nah, kita sederhanakan menjadi 2Y plus 2B dikali min 2P. Maka hasilnya menjadi min 4YP ditambah 4BP. Lalu P nya kita
keluarkan menjadi X min A kuadrat sama dengan min P dikali Y min B. Nah, jadi persamaan parabolanya adalah X min A kuadrat sama dengan min 4P dikali Y min B, dengan parabolanya membentuk vertikal terbuka ke bawah. Nah, untuk lebih memahami ke dalam materinya, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui persamaan parabola Y kuadrat dikurangi 4Y dikurangi 4X ditambah 8 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik puncak, persamaan sumbu simetri, koordinat, dan persamaan direktrisnya. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita masukkan persamaannya terlebih dahulu. Persamaannya yaitu Y kuadrat min 4Y min 4X plus 8 sama dengan 0. Nah, min 4X plus 8 kita pindah ruaskan menjadi Y kuadrat min 4Y sama dengan 4X dikurangi 8. Nah, kita menggunakan kuadran sempurna di mana Y kuadrat ditambah 4Y, karena koefisien dari variabel ini itu 4, maka 4 dibagi 2 dikuadratkan menjadi 4, maka ketika ruas kiri ditambah 4, maka ruas kanan pun ditambah 4. Nah, karena kita menggunakan kuadrat sempurna, maka di sini menjadi Y min 2 kuadrat sama dengan 4X min 4, itu dari min 8 plus 4 hasilnya min 4. Nah, hasilnya menjadi Y min 2 kuadrat sama dengan 4 dikali X min 1, itu dari Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Nah, dari persamaan ini dapat diketahui bahwa parabola ini merupakan parabola horizontal yang terbuka ke kanan. Nah, jadi kita ketahui bahwa P-nya itu adalah 1, titik puncaknya itu berada di M1,2, persamaan sumbu simetrisnya yaitu Y sama dengan 2, titik fokusnya adalah F2,2, dan persamaan direktrisnya yaitu 0. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan parabola jika titik puncaknya di M2,6 dan titik fokusnya di F2,4. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Kita ketahui bahwa titik puncaknya itu di M2,6 dan titik fokusnya itu 2,8. Nah, kita mencari P-nya. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi kita ketahui bahwa P-nya sama dengan 2. Maka persamaan parabolanya kita ketahui yaitu X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Dimana A-nya kita sudah ketahui yaitu 2, maka X min 2 kuadrat sama dengan 4P. P-nya juga sudah kita ketahui yaitu 2, maka menjadi P dikali 2. Dan Y min B, B-nya juga sudah kita ketahui yaitu 6, maka Y min 6. Lalu kita jumlahkan menjadi X kuadrat min 4X ditambah 4 sama dengan 4 kali 2 hasilnya 8, maka 8 Y min 6. Lalu kita kali silangkan menjadi X kuadrat min 4X ditambah 4 sama dengan 8 kali Y sama dengan 8Y. 8 dikali min 6 hasilnya min 48, maka hasilnya X kuadrat min 4X ditambah 8Y tambah 52 sama dengan 0. Nah, itu adalah persamaan parabolanya. Dan pemaparan materi pada video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya.